Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Langsung saja untuk kasus pasien Tuan M berusia 78 tahun 6 bulan dengan bobot 40 kg, tinggi badan 65 cm. Sebelum masuk rumah sakit, pasien beraktivitas sebagai petani. Memiliki satu istri dan satu anak. Pasien tinggal bersama anak. Pasien konsumsi sedikit air mineral dan merokok tembakau linting. Pasien belum pernah mondok di rumah sakit. Keluhan utama yang dialami oleh pasien saat masuk rumah sakit yaitu sulit BAK dan nyeri perut. Pasien merupakan rujukan dari rumah sakit At-Turos Al-Islami. Kurang lebih 5 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan sulit BAK. BAK sedikit-sedikit bolak-balik kamar mandi. Nyeri BAK, jumlah BAK dirasa kurang, mual, muntah, BAB tidak ada keluhan, makan dan minuman berkurang. Pasien periksa di rumah sakit At-Turos Al-Islami dengan diagnosa CKD stage 5, anemia renal, ISK, PPOK, dan hiperkalemia. Pasien dirujuk karena tidak memiliki fasilitas HD. Pasien dari IGD ke ruang Dahlia tanggal 17 September 2020 jam 22.30, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali, nafas 20 kali, suhu badan 36,5 derajat Celcius. Tiba di Dahlia, 2 kamar 10 pada pukul 23 pada tanggal 18 September 2020. Dilakukan anestesi lokal dengan lama operasi 30 menit. Pada tanggal 19 September 2020, pasien berpindah dari Dahlia ke ICU. Untuk memasang HD pukul 8.30, riwayat DM-, HT-, terapi yang didapatkan saat di rumah sakit At-Turos Al-Islam yaitu injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam, diagnosa CKD stage 5, obstructive uropathy, anemia normositik, normokromik, sub, anemia renal, suspek ISK, PPOK stabil, suspek neurogeni, bladder, hearing loss, hypoalbumin, acute confusion stage DD uremicum, shock septic. Berikut data lab pada pasien. Langsung saja untuk tujuannya, mahasiswa mampu melakukan seleksi terapi obat rasional berdasarkan kondisi pasien penyakit akut, renal failure, end-stage renal disease, glomerulonefritis, replasement, dan beberapa penyakit gangguan elektrolis yang disebabkan karena terganggunya fungsi renal seperti alkalosis, hiperkalemia, hipoklemia, serta monitoring terapi dan konseling sesuai perkembangan bidang kesehatan dan kefarmasian terkini. Selanjutnya ada deskripsi kasus dan analisis kasus. Untuk tanggal 17 September 2020, problem medisnya CKD stadium 5, subjeknya konsumsi air mineral sedikit, makan dan minum berkurang, sulit BAK sedikit-sedikit, nyeri perut. RP-nya ada ranitidin 1 ampul per 12 jam, ada ceftriaxone 1 gram 12 jam. Objektifnya ada albumin 3,07, bun 212, kreatinin 11,4, CCT 4,5. Asesmen
Kemungkinan pasien sebelum masuk rumah sakit sudah mengalami sindrom nefrotik karena hasil lab menunjukkan hipoalbumin, nilai BUM, kreatinin, dan CCT tinggi, jadi dapat dikatakan pasien mengalami CKD. Obat tidak tepat ranitidin. Seharusnya gangguan gastrointestinal jadi tidak perlu digunakan dan diganti Kalos atau CaCO3. Untuk planningnya direkomendasikan obat cefalosporin. Monitoringnya hasil lab menunjukkan albumin, BUN, kreatin, CCT. Monitoring ada tidaknya efek samping yang timbul dari pemberian obat. Untuk problematis yang kedua ada anemia renal. Subjektifnya pasien mengalami lemas dan pucat. Ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ranitidin 1 ampul 12 jam. Objektif hasil lab tekanan darah 120 per 70 mmHg, nadi 68 kali per menit, HI-nya 2,39, HB 6,9, HMT 20, RPW ST 55,5, MPF 12,2, AL 17,92, AT 181, eritrosit 2,39. Untuk asesmennya, diagnosa dokter anemia renal dan diperkuat hasil lab dan anemia merupakan salah satu gejala CKD. Planningnya direkomendasikan diberikan obat asam folat 400 mg per 8 jam. Monitoringnya hasil lab berupa tekanan darah, nadi, AE, HB, HMT, RPW, MPF, AL, AP. Eritrosit sudah normal atau belum. Monitoring efek samping dan indikasi obat. Interaksi obat. Selanjutnya, problematis yang ketiga ada ISK. Subjeknya pasien mengalami sulit PAK, nyeri perut, ranitidin 1 ampul 12 jam, ceftriaxone 1 gram 12 jam. Objektif belum ada hasil lab. Asesmen dari diagnosa dokter dan riwayat menggunakan ceftriaxone menunjukkan pasien menderita ISK. Planning direkomendasikan pemberian ceftriaxone 19 per 12 jam. Monitoringnya dilakukan pemeriksaan urin di lab untuk melihat hasil. Untuk yang keempat, problematisnya ada PPOK. Subjeknya pasien merupakan perokok tembakau linting. RP ranitidin 1 ampul per 12 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Objektif RP 18 kali per menit. Asesmen diagnosa dokter dan hasil lab menunjukkan nilai RR atau nafas mengalami PPOK. Planningnya direkomendasikan diberi tabung oksigen untuk membantu pernafasan. Monitoringnya respiratory rate. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galus Surya. Problematis selanjutnya yaitu ada hiperkalemia. Untuk subjektifnya tidak ada keluhan pasien dan objektifnya diagnosis dokter dan hasil lab K5,18 yang menunjukkan hiperkalemia. Untuk asesmennya ada indikasi tidak ada obat, maka perlu penambahan obat kalsium glukonat 0,5 sampai 1 mili per kilogram IV. Untuk plannya rekomendasi diberikan obat kalsium glukonat 0,5 sampai 1 mili per kilogram IV. Monitoring hasil lab, monitoring efek samping pemberian obat. Untuk kasus per tanggal 18 September 2020, problem medisnya ada CKD stage 5, subjektifnya sulit BAK dan nyeri perut. Terapi obat, adapun terapi obat dari pasien yaitu Kalos 500 mg per 8 jam, NaCl 0,4% dan dilakukan anestesi lokal. Untuk objektifnya tidak ada hasil lab, dan untuk asesmennya pasien direkomendasikan melakukan hemodialisis atau cuci darah karena pasien menderita CKD stage 5.
Untuk pelannya diberikan obat Calos 500 mg per 8 jam. Direkomendasikan pemberian NaCl 0,4%. Direkomendasikan melakukan hemodialisis. Problem medis selanjutnya ada anemia renal. Untuk subjektifnya pasien mengalami pucat dan lemas. Untuk riwayat pengobatan pasien diberikan asam folat 400 mg per 8 jam. Untuk objektifnya tekanan darah 130 per 80 mmHg. Untuk nadi 82 kali per menit. Asesmen pasien mengalami gejala anemia yaitu pucat dan lemas. Plan diberikan asam folat 400 mg per 8 jam. Diberikan monitoring efek samping dan interaksi obat. Selanjutnya ada problem medis ISK. Pasien mengalami sulit BAK dan nyeri perut. Riwayat pengobatan pasien diberikan obat ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Untuk objektifnya tidak ada hasil lab dan asesmennya tidak ada. Untuk pelannya diberikan obat ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Monitoring hasil lab dan monitoring efek samping dan interaksi obat. Masih yang sama pada tanggal 18 September, problem medis pasien yaitu PPOK. Subjektifnya pasien merokok tembakau linting. Riwayat pengobatan pasien rawat inap pemberian O2. Objektif RR 20 kali per menit. Asesmen diberikan tabung O2 guna membantu pernafasan pasien. Untuk pelannya direkomendasikan tabung O2 untuk membantu pernafasan pasien dan diberikan monitoring respiratory rate. Problem medis selanjutnya ada hiperkalemia. Subjektifnya tidak ada keluhan pasien, tidak ada hasil lab. Asesmen pemberian kalsium glukorat 0,5 sampai 1 mili per kilogram intravena. Untuk pelan direkomendasikan dan diberikan obat kalsium glukorat 78 mili per intravena. Diberikan monitoring efek samping dan interaksi obat. Untuk tanggal 18 September 2020, problem medisnya ada CKD stage 5, anemia renal, ISK, PPOK, hiperkalemia, hearing loss, hipoalbumin, acute confusional state DD, uremicum, dan shock septic. Subjektifnya sulit BAK, nyeri perut, lemas dan pucat, perokok tembakau linting, gelisah, dan intake sulit. Untuk riwayat pengobatannya diberikan Calos atau CaCO3 500 mg, asam folat tablet, O2, NaCl 0,9%, melakukan hemodialisis dan transfusi PRC. Untuk asesmennya tidak ada. Dan untuk plan direkomendasikan diberikan obat Calos 500 mg, diberikan asam folat tablet, diberikan NaCl 0,9%, diberikan ceftiazim 500 mg per 24 jam, diberikan kalsium glukonat injeksi 39 sampai 78 mili per intravena. Untuk monitoring dilakukan monitoring nilai hasil lab untuk TD, nadi, dan RR, monitoring efek samping dan interaksi obat. Untuk kasus per tanggal 20 September juga masih sama, yaitu problem medisnya ada CKD stage 5, anemia renal, ISK, PPOK, hipokalemia, hearing loss, hipoalbumin, acute confusional state DD, uremicum, dan shock septic. Untuk kasus tanggal 21 September juga masih sama. Dan untuk kasus tanggal 22 September juga masih sama seperti kasus tanggal 21. Berikut algoritma dari hiperkalemia. Dan terakhir ada algoritma PPOK. Selanjutnya ada pemilihan obat rasional. Yang pertama ada ceftriaxone, termasuk dalam obat golongan antibiotik cefalosporin. Untuk mekanisme kerjanya, ceftriaxone bekerja membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. Yang kedua,
Ada kalos mekanisme kerja kalsium karbonat merupakan garam organik dasar yang dapat menetralisir asam hidroklorida dalam sekresi lambung. Yang ketiga ada asam folat. Mekanisme kerja dari asam folat sendiri yaitu bekerja dengan membantu tubuh memproduksi dan menjaga pembentukan sel baru serta membantu mencegah perubahan DNA yang dapat menyebabkan kanker. Ceftriaxone, obat golongan antibiotik cefalosporin. Ceftazidime sendiri bekerja sebagai antibakteri yang menghambat enzim yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dinding sel bakteri tersebut. Mecobalamin termasuk dalam golongan obat neurotropik. Mecobalamin adalah bentuk aktif vitamin B12 yang dapat mencapai otak, berperan dalam pembentukan sel syaraf baru. Untuk evaluasi obat terpilih akan dibacakan oleh Himatul Aliyah. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi obat terpilih. Yang pertama adalah ceftriaxone injeksi, yaitu pada ISO volume 50 halaman 134. Indikasinya yaitu infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran urin, infeksi tulang, sendi, dan kulit, infeksi intraabdominal, gonore, septic aerunia, dan infeksi pembedahan meningitis. Untuk kontraindikasinya adalah penderita yang hipersensitif terhadap golongan cefalosporin, penderita yang pernah mengalami hipersensitif terhadap penisilin. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri pada tempat suntikan, indurasi, ras, pruritus, peningkatan nilai SGOT, SGPT, dan alkalin fosfatase dan bilirubin, sakit kepala, pusing, mual, diare, diskea, vaginitis, dan monoliasis. Untuk interaksi obatnya yaitu ada hindari penggunaan ceftriaxone secara bersamaan dengan obat golongan BCG DIH halaman 321. Untuk harganya adalah 145.000. Selanjutnya ada obat ceftazidime pada ISO volume 50 halaman 133. Indikasinya yaitu septikemia, bakterimia, meningitis, pneumonia, pleuritis, infeksi saluran nafas bawah, infeksi tulang dan sendi, infeksi abdominal, dan biler. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap cefalosporin. Efek sampingnya yaitu flebitis atau tromboflebitis, ruam makulopalular atau urtikaria, demam, angiodema, reaksi anafilaktik, diare, mual, nyeri abdomen. Interaksi obatnya yaitu hindari penggunaan Certatime secara bersamaan dengan apapun dari BCG DIH 318. Harga obatnya yaitu Rp 45.000. Selanjutnya ada obat Calos atau CaCO3. Interaksi obatnya yaitu ada pencegahan dan terapi untuk gangguan metabolisme atau defisiensi kalsium seperti pelunakan tulang pada anak-anak, rakitis, kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh karena malabsorpsi dan pengeroposan tulang. Untuk kontraindikasinya yaitu kadar kalsium tinggi pada darah, hiperkalsemia berat, kadar kalsium tinggi di dalam urin, hiperkalsiuria, gangguan fungsi ginjal. Untuk efek sampingnya yaitu kembung dan diare. Interaksi obatnya mengurangi penyerapan enteral tetrasiklin dan preparat fluoride. Untuk harganya yaitu 73 sampai dengan 350 per botol 60 tablet. Obat selanjutnya yaitu ada mecobalamin injeksi. Untuk indikasinya yaitu gangguan saraf perifer. Kontraindikasinya tidak ada. Efek sampingnya kurang nafsu makan, mual, diare, gangguan gastrointestinal lainnya, dan reaksi kulit.
Untuk indikasinya yaitu gangguan saraf perifer, kontraindikasinya tidak ada, efek sampingnya kurang nafsu makan, mual, diare, gangguan gastrointestinal lainnya, dan reaksi kulit. Interaksi obatnya yaitu metformin, antagonis reseptor H2, aminoglykosid, kolkisin, antikonvulsan, alkohol, hindari penggunaan bersamaan dengan kloramfenikol. Harga obatnya adalah 155.000. Selanjutnya yaitu ada asam folat. Indikasinya adalah untuk terapi anemia mengaloblastik dengan dosis inisial 0,4 sampai dengan 1 mg dan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan defisiensi vitamin B9. Untuk kontraindikasinya tidak ada, efek sampingnya mual, kehilangan nafsu makan, kembung, rasa pahit atau tidak enak di mulut. Indikasi obatnya tidak ada, harga obatnya 34.200. Untuk KIE-nya yaitu terapi farmakologi dan non farmakologi. Yang pertama, ceftriaxone 250 sampai dengan 500 mg dosis tunggal dengan suntikan 1 m. Yang kedua, Calos diminum 1 kali sehari. Yang ketiga, asam folat diminum 3 kali sehari sesudah makan. Yang keempat, ceftazidime disuntikan melalui intravena. Yang kelima, mecobalamin diminum 3 kali sehari. Yang keenam, memberi edukasi pada pasien terkait indikasi dan aturan pakai obat. Yang ketujuh, memberi informasi efek samping obat. Yang kedelapan, pasien diminta melapor kepada apoteker, dokter, atau perawat apabila mengalami keluhan yang mengindikasikan efek samping obat di atas. Yang kesembilan, menyampaikan informasi tentang penyimpanan obat dengan benar. Dan yang terakhir, memberi saran untuk banyak makan makanan mengandung serat seperti buah pepaya. Dan ini yang terakhir adalah daftar pustaka dari kelompok kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.